Halo, selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda pagi hari ini? Dan ya, kembali lagi di Morning Drive. Dan untuk pagi ini saya mempunyai tamu spesial ya yang kita akan ajak berbincang-bincang untuk pagi hari ini. Dan tamu spesial saya ini datangnya dari PLN ya. Ya, Iya. betul Mbak Mirza. Iya. Nah, Smart Listener, kalau kita berbicara mengenai PLN ini adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan juga berinovasi untuk dengan misi besarnya ya, untuk menerangi dan juga menggerakkan negeri. Dan untuk visi ataupun visinya sendiri yaitu untuk menjadi perusahaan listrik terbesar se-Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu PT PLN ini terus bergerak ya menjadi pilihan nomor satu pelanggan tentunya untuk solusi energi. Nah, Smart Listener, untuk pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai seperti apa sih perkembangan untuk PLN saat ini dan untuk transformasi di tahun 2023 ini apa sih yang dilakukan oleh PT PLN Persero. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Oki Lovianda Saputra. Beliau merupakan asisten manajer kontak center dari PT PLN Persero, unit induk Sulsel, Sutra, dan Sulbar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Mhm. pendengar setia Smart FM ya. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Mirza. Ya, akhirnya ya bisa janjian pagi ini ya. Iya, Bisa on air ya. betul betul Oke. betul. Ya. Dan Pak Oki, untuk pagi hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, kalau kita berbicara mengenai PLN Persero, ini mempunyai misi besar ya. Ya, misi Ya, besar untuk menerangi dan juga untuk menggerakkan negeri. Nah, sebelum kita lebih banyak lagi ya untuk transformasi yang sudah dilakukan oleh PT PLN Persero untuk saat ini, mungkin Pak Oki bisa memberikan sedikit penjelasan untuk sedikit gambaran untuk update PLN saat ini seperti apa nih, Pak Oki? ya baik. Ya. Terima kasih Mbak Mirza dan para pendengar setia Smart FM. Mhm. Terima kasih juga ini dikasih kesempatan teman-teman PLN bisa Mhm. berkunjung ke sini ya. Ya. Jadi Mhm. memberikan Silaturahmi juga ya. informasi juga Ya. ke masyarakat gitu ya, Mhm. khususnya pendengar setia Smart FM terkait dari tujuannya PLN sendiri ya, Mhm. gambaran besar apa sih yang PLN unit induk Sulserabar ingin raih gitu kan ya, Mhm. atau transformasi apa sih yang sudah Ya. dilaksanakan gitu. Mhm. Jadi sih sekarang kami PLN mulai semenjak sekitar mungkin 3 tahun yang lalu ya Mbak, Mhm. 3-4 tahun yang lalu gitu, kita mulai galakan untuk ke berubah mindsetnya ke customer focus gitu Mbak. Oke. Jadi harapannya semua yang dimau pelanggan itu Mhm. bisa kita layani gitu. Mhm. Bukan hanya pelanggan sebenarnya, termasuk yang di luar pelanggan PLN. Dalam Mhm. artian kayak misalkan teman-teman event organizer nih misalkan, Mhm. kadang mereka butuh listrik di suatu tempat, kan itu bukan pelanggan PLN nih. Nah, seperti halnya seperti itu, apa namanya, pelanggan di luar pelanggan pun kami juga harus bisa layani. Mhm. Kemudian terkait berkaitan transformasi tadi untuk memudahkan pelanggan gitu Mbak ya. Ya. Nah, mulai ada kami rubah yang awalnya mungkin masih Manual, konvensional gitu ya. ya, yang awalnya pelanggan apa-apa terkait listrik harus datang ke PLN gitu, ke kantornya PLN. Mhm. Kan butuh waktu Mbak ya, jauh gitu kan. Nah, berkaitan hal tersebut jadinya kami dari PLN sendiri mengeluarkan aplikasi PLN Mobile Mhm. Mhm. yang ada di di Play Store dan App Iya. Store, bisa di-download Mhm. semua pelanggan. Nah, di situ semua yang dibutuhkan pelanggan PLN itu ada di situ, Mbak. Mhm. Fitur-fiturnya lengkap, dari yang mau bermohon pasang baru nih, kemudian nantinya sudah pasang baru mau tambah daya, terus ketika ada gangguan misalkan, Mhm. ada menu pengaduan, Iya. Mhm. kemudian sudah banyak nih alat-alat listrik di rumah, nanti butuh internet juga di rumah sekarang ya, itu juga di PLN dari anak Mhm. perusahaan kami Oh gitu. Iconet Mhm. juga sudah ada, Mhm. di aplikasi PLN Mobile sudah tersedia juga. Mhm. Beragam sebenarnya fiturnya selain itu, untuk bayar listrik dan beli token Mhm. semuanya lengkap di aplikasi. Mhm. Dengan harapan
pelanggan nggak perlu repot-repot tadi ke kantor PLN, Iya. harus meluangkan waktunya gitu kan ya, atau energinya ke jauh-jauh ke kantor. Jadi semuanya via telepon saya, via HP, semuanya bisa selesai, Mbak. Karena semua laporan yang ada itu terpantau by sistem kami. Jadi setiap pengaduan yang ada atau permohonan yang dibuat pelanggan semuanya terpantau dan kami tindak lanjuti semua. Dan teman-teman tim kami ready 24 jam 7 hari, Mbak Mirza. Jadinya ya misalkan malam-malam pun gitu kan, jam 2 malam tiba-tiba listrik padam nih di rumah, tetap ada yang standby kok teman-teman gangguan, teman-teman pelayanan teknik standby 24 jam, tinggal buat laporannya di HP gitu kan, di aplikasi PLN Mobile, nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman petugas di lapangan. Itu bisa telepon, itu bisa langsung WhatsApp juga. Ada call center di juga aplikasinya itu ada menu pembuatan laporan pengaduan gitu, Mbak. gitu. Nanti ada beberapa step yang harus diikutin. Otomatis nanti laporannya ketika sudah terbentuk masuk ke tim kami, tim back end kami, baru nanti diteruskan ke teman-teman petugas di lapangan. Ya, oke. Ini untuk mobile ya, untuk PLN Mobile ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh PLN untuk bisa lebih dekat lagi ya dengan pelanggan. Nah, untuk saat ini dari masyarakat sendiri untuk mengakses PLN Mobile ini seperti apa nih, Pak Oki? Kalau bicara secara rating di Play Store mungkin Mbak ya, dan App Store itu secara rating kami ada di 4,9 dari 5 bintang ya. Dari 5 bintang ada di 4,9, dan penggunanya sendiri kalau secara nasional sudah sampai 60-an juta lebih, Pak. Kalau Susrabar sendiri khususnya kami masih ada sekitar 1 jutaan di Susrabar ini. Jadi sebenarnya antusias masyarakat pengguna PLN Mobile atau pelanggan PLN sendiri itu sudah mulai paham nih, sudah mulai beralih yang awalnya tadi konvensional datang ke kantor mengadu gitu kan. Termasuk yang mengadu ke kantor pun kami arahkan sebenarnya ini loh, Bapak Ibu sudah ada aplikasi di PLN Mobile nih. Jadi nanti ke depannya misalkan ada gangguan lagi atau ada permohonan lagi, tinggal di harapannya pelanggan tersebut sudah paham nih ada aplikasi PLN Mobile, jadi tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Wah, ini udah jauh-jauh datangnya terus antri lagi. Iya betul, Mbak. Kalau di aplikasi kan nggak perlu antri gitu ya, tinggal nanti tunggu dihubungi sama teman-teman dari PLN. Udah rebahan kayak gini ya, udah klik-klik aja gitu kan, langsung direspon gitu kan. Betul. Ya, kemudian nih untuk PLN Mobile ya, itu sekali lagi untuk di downloadnya di Google ya, di Play Store, ya ada, di App Store juga ada. Itu ada ya. Kemudian ya untuk fitur-fitur ya, layanan-layanan yang ada di PLN Mobile itu apakah berbayar atau gimana tuh? Bermacam-macam sebenarnya, Mbak Mirza. Jadi misalkan bermohon pasang baru tadi ya, bermohon pasang baru atau tambah daya, kan ada fiturnya tersendiri tuh. Banyak beragam gitu. Ada. Bisa dijelasin nggak sih fitur-fiturnya, gambarannya ya, untuk fitur-fiturnya kalau apa untuk, aja? Bermacam-macam ya. Tadi ada pasang baru atau tambah daya. Kemudian ada untuk menu pengaduan. Pengaduan itu tadi ya terkait ada misalkan padam, atau misalkan ada keluhan, misalkan meteran listriknya tokennya nggak mau masuk nih, ada error atau KWH-nya ada bermasalah. Itu juga ada di menu tersebut. Kemudian kalau untuk mau cek tagihan nih, kan biasa akhir bulan nih sudah tanggal-tanggal 20 kan batas waktu pembayaran tagihan ya Mbak ya. Nah, mau cek tagihannya dulu nggak perlu repot-repot ke minimarket sebelah gitu. Jadi di aplikasi sudah kelihatan, oh tagihan bulan ini tuh 500.000 misalkan. Jadi sudah bisa disiapin jauh-jauh hari dananya untuk siapin pembayarannya gitu ya. Cek tagihan bisa. Kemudian yang belum lama juga fitur tambahnya di PLN Mobile itu terkait ada yang namanya Swakem, Mbak. Swakem itu sebenarnya bahasa mudahnya itu
Kalau khusus pelanggan pasca bayar ini Mbak, pelanggan pasca bayar tuh yang tagihan bulanan. Oke. Kan setiap bulannya tuh ada petugas kami datang ke rumah pelanggan nih Ya, untuk catat-catat dulu melakukan meterannya. ya Ya, benar, foto meteran Iya, listriknya iya nih benar. untuk dapat angka pemakaian Hmm. listriknya pelanggan dalam Mhm, 1 bulan. mhm. Nah, itu melalui aplikasi PLN Mobile sudah ada fitur untuk masyarakat tuh diarahkan mulai peduli dengan tagihan listriknya sendiri gitu. Oh gitu Dalam ya. artian Mhm. di menu tersebut nanti pelanggan harus foto meteran listriknya sendiri, kemudian Ya. ada dimasukin nomor angka yang Mhm. ada di situ gitu Tertera Mbak. gitu ya, berapa Ya, angka nomor yang tertera. angkanya Mhm, dimasukin sendiri mhm. dengan harapan apa namanya tagihan yang muncul itu lebih akurat dan pelanggan sendiri juga tenang gitu kan, Iya. karena pelanggan sendiri yang kasih masuk tagihannya, Mhm. nomor pemakaiannya gitu ya, nomor angka stand meternya dimasukin, jadi tagihan yang muncul ya sesuai dengan apa yang dikasih masuk pelanggan gitu Gitu ya. ya. Dengan Itu kalau lagi memasukkan nomor pelanggan gitu untuk mengetahui berapa pembayarannya untuk misalnya untuk bulan ini nih. Itu sebenarnya apa sih yang menjadi indikatornya tuh? Pak Oki. masing-masing pelanggan kan ada nomor pelanggannya sendiri Iya. Mbak ya, ID pelanggan namanya kalau di PLN. Nah, itu membedakan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain. Itu kode uniknya gitu Mbak. Oke. Jadi enggak mungkin ada yang sama di lokasi lain atau pelanggan lain. Nah, di situ di situ yang kelihatan misalkan sudah download aplikasi PLN Mobile tadi Mbak, kita kan perlu tambah didaftarin nih ID pelanggannya, didaftarin di aplikasi PLN Mobile. Di rumah Mbak Mirza misalkan nomornya sekian nih, nomor yang biasa dipakai untuk beli token, dikasih masuk di tambah ID pelanggan di aplikasinya. Di situ ketika sudah dikasih masuk Mbak, kalau untuk pelanggan yang token, pelanggan prabayar, di situ bahkan muncul estimasi tokennya habis berapa hari lagi nih. Jadi bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Iya. Jadi beli 100.000 misalkan. Nanti kelihatan di situ tuh estimasi habisnya tokennya 5 hari lagi nih. Oh gitu. Jadi Ya. pelanggan PLN bisa nyiapin gitulah ya, kurang lebih nyiapin dananya untuk beli token lagi. Bahkan ada sampai segitunya sudah. Kalau yang tagihan pasca bayar tadi ketika melakukan foto tadi Mbak, dan input angka yang tertera di meterannya itu, nanti ada muncul estimasi tagihan yang akan dibayarkan di bulan depan. Oh gitu. Ada estimasinya juga sudah muncul. Tapi ya masih estimasi ya, karena kan tetap ketika pelanggan input melalui fitur Swakem tadi, tetap ada tim kami yang melakukan verifikasi juga. Untuk memastikan untuk memastikan tidak ada salah input gitu kan. Semuanya tidak ada kesalahan lah. Harapannya kan tagihan yang terbit sudah sesuai dengan apa yang dipakai pelanggan. Karena biasanya nih ya, kalau yang biasanya yang saya dengar gitu kan, udah kok beda nih tagihan saya nih bulan ini kok untuk bulan ini kenapa banyak tiba-tiba naik, tiba-tiba rendah gitu mah ya. Itu salah satu cara PLN menjawab keresahan pelanggan tadi. Ketika isi sendiri kan lebih tenang gitu kan ya, yakin lah apa yang ditulis itu sudah cocok gitu kan, apa yang dilihat. Cuman kan kalau case-case seperti itu sebenarnya bermacam-macam kasusnya Mbak Mirza ya. Termasuk misalkan KWH meternya sudah tua nih. Oh gitu, itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh bisa ya? Jadi ya. Jadi tagihan listriknya tuh membengkak ya? Itu berpengaruh juga? Bukan membengkak aja sebenarnya. Bisa jadi bahkan PLN kurang tagih juga nih. Misalkan pelanggan pakainya 100, PLN hanya tagih 50 nih, karena meterannya sudah lama gitu ya. Misalkan kan namanya mesin ada juga umur waktunya gitu ya Mbak. Makanya teman-teman PLN itu ada yang namanya tim pemeliharaan meter juga Mbak, pemeliharaan KWH meter yang dalam kurun waktu tertentu tuh melakukan penggantian supaya tadi misalkan ada error pembacaannya, fungsinya sudah enggak 100% nih, enggak optimal dipakai. Jadi diganti dengan yang baru. Yang awalnya tadi misalkan saya biasanya setiap bulan 200.000 kok. Giliran diganti KWH-nya langsung naik misalkan. Nah, bisa jadi tadi Mbak
meter lama kami yang harusnya pelanggan pakai 100, Mhm. PLN baru nagihnya itu 80 tadi. Oh gitu. Jadi ketika diganti Mhm. apa namanya? Kan mulai terbaca nih 100-100-nya kebaca semua. Mhm. Nah, otomatis kagetlah di situ pelanggan Iya, gitu kan. iya. Itu salah satu yang jadi apa ya? Momok pelanggan mungkin ya ketika ada dilakukan penggantian meter. Mhm. Terus khawatir gitu nanti Mhm. tagihannya naik gitu. Oh Padahal ya. kan secara tarif sama, Mhm. secara tarif. Oke. Kemudian Mhm. apa namanya? Ini ya harapannya dibuat apa namanya? Diganti meteran baru supaya lebih akurat, Mhm. supaya tidak ada yang dirugikan harapannya, Mbak. Oke. Eh, itu kenapa yang mencuat di publik Mhm. Itu yang banyak yang bertanya tagihannya gitu ya? naik gitu kan, Iya, Mbak? heeh. Karena yang tagihannya turun diem-diem aja kan ya kalau tagihannya Kalau naik turun. baru Kalau naik ribut. kan ribut. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Seperti itu Mirza. ya. Macam-macam sih Iya. case-nya. Oke. Kurang lebihnya ya lebih banyak karena permasalahan KWH tadi. KWH ya. Oke. Nah, eh, ini sangat menarik ya perbincangan kita pagi ini ya. Sebentar saya juga mau tanya juga dong untuk penggunaan token itu ya. Oke, kita bahas ya sebentar ya. Siap, siap, Oke, siap. Pak Oki kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan Smart Baik, Listener baik. untuk Anda juga yang mau gabung nih, mau nanya langsung ya bersama Pak Oki di sini ya. Mungkin Anda juga mempunyai keluhan gitu ya mengenai listrik ya di rumah Anda mungkin Ya, ya. bisa. Silakan ya untuk live WhatsApp, chat WhatsApp ya di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Morning Drive dan masih bersama di spesial program untuk hari ini talk show bersama PLN. Dan untuk tema kita kali ini adalah layanan listrik semakin mudah dengan PLN Mobile ya. Masih bersama dengan Pak Oki di sini ya. Siap, Mbak Siap. Mirza. Untuk Anda nih ya yang mau gabung juga silakan, yang mau nanya-nanya mungkin ya. Mungkin ada selama ini ya untuk langganan listrik itu memakai prabayar mungkin ya atau pasca bayar gitu kan ya. Mungkin ada juga mempunyai keluhan gitu kan. Silakan ya untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih ya untuk PLN Mobile ya. Ya. Tadi kita udah nyambung ya, kita udah berbicara terkait fitur-fitur apa saja untuk PLN Mobile, kemudian ini gimana nih caranya untuk bisa memudahkan masyarakat untuk bisa lebih tahu lagi nih untuk fitur-fitur yang ada di PLN Mobile ini, Pak Oki. Baik, Ya. Mbak Mirza. Kalau fitur-fitur standarnya di PLN Mobile sebenarnya seperti apa yang masyarakat butuhkan ketika datang ke kantor gitu, Mbak. Normalnya kan ya pasang baru gitu kan, beli rumah baru, pasang baru, ya, kemudian listrik di rumah nggak cukup, tambah daya gitu kan ya. Atau misalkan mau ada hajatan nih di rumah, ada hitanan atau pernikahan, mau dinaikin lagi nih, naikin sementara. Oke. Ada namanya bisa juga? permohonan layanan sementara. Ada, gitu bisa. ya. Ini sama nih sama yang ada yang bertanya nih. Langsung aja saya bacakan. Oh boleh, Oke, silakan Mbak ya. Mirza. Oke. Pagi Mas, mau nanya nih, untuk pemasangan baru bisa nggak via PLN Mobile katanya? Ya. Bisa banget nih. Apa namanya, dari aplikasi PLN Mobile juga ada menu fitur-fitur permohonan pasang baru, Mbak. Jadi di permohonan tersebut nanti ada beberapa pertanyaan nih, Mbak ya, untuk memvalidasi nih permohonan pelanggan gitu. Jadi nama pelanggan, alamatnya, tarifnya apa gitu kan. Kalau tarifnya sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Misalkan memang digunakan untuk rumah, ya nanti tarifnya tarif rumah tangga. Gitu ya. Atau misalkan untuk bisnis ya tarif bisnis juga. Itu kemudian daya listrik yang dibutuh di rumah tersebut yang melakukan permohonan pasang baru. Di situ juga nanti ada step-stepnya, Mbak. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk data awal kami nih, data awal PLN. Kemudian nanti kan dari aplikasi PLN Mobile tersebut juga nanti ketika selesai isi beberapa pertanyaan tadi, Mbak, nanti dilakukan validasi nih melalui email gitu ya, sekedar verifikasi standar untuk permohonannya. Jadi setelah isi tadi kita ikuti alurnya aja tuh, diarahin untuk verifikasi nih, ada email masuk untuk verifikasi permohonannya.
Ketika pelanggan sudah melakukan verifikasi tadi, otomatis muncul yang namanya nomor register atau nomor pembayarannya lah Mbak. Untuk dilakukan pembayaran bisa langsung melalui PLN Mobile atau melalui loket pembayaran lain gitu ya. Di situ langsung muncul. Kemudian sebelum dibayar pun sudah terbaca nih sama teman-teman PLN gitu ya. Misalkan case-nya kayak pelanggan bermohon bisnis atau ada usaha gitu lah. Tarif bisnis kan lain ya dengan tarif rumahan. Misalkan ada dilakukan survei, nanti teman-teman hubungi juga nih. Atau misalkan tadi sudah muncul nomor bayarannya, terus langsung bayar pun juga tidak masalah. Nanti teman-teman kan langsung hubungi nih teman-teman di PLN terdekat, langsung hubungi untuk tindak lanjutnya seperti apa gitu Mbak. Kalau secara ditanya berapa lamanya sih sebenarnya tetap sama, Responnya maksimal. tuh berapa lama ya? Kalau untuk responnya sih kami juga ada durasi batas responnya ya. Begitu Kalau ya. untuk setiap keluhan sama pengaduan mungkin. Tapi kalau untuk pasang baru berapa lamanya disambung sih maksimalnya 5 hari. Kalau tanpa adanya Gangguan ya. kami nggak perlu tarik jaringan listrik gitu Mbak. Kalau misalkan sudah ada tiang listrik di depan rumah misalkan, nah itu maksimalnya 5 hari. Tapi kalau misalkan belum ada tiang-tiang PLN gitu kan, tiang-tiang listrik PLN, ya lain cerita gitu. Kami harus bangun tiang dulu, harus tarik kabel dulu, nah itu lain cerita. Tapi kalau misalkan di perkotaan sudah ada, tinggal narik, ya itu 5 hari aja sebenarnya batas maksimalnya PLN gitu ya untuk sambung listrik di rumah pelanggan. Di aplikasi bisa kok, bisa dicoba. Ada semuanya, tinggal diikuti Mbak. Kalau pengguna gadget biasa sih seharusnya nggak bingung nih, tinggal diikuti aja pokoknya, sudah jelas kok, aman. Jadi itu ya hal-hal yang memang harus diketahui nih untuk PLN Mobile ya. Baik, ini ada lagi nih untuk tadi ya. Jadi untuk pemasangan baru by PLN Mobile. Kemudian nih untuk misalnya untuk mengupdate nih ya, untuk dari 900 kWh itu ke 1300. Tambah daya gitu ya. Tambah daya ya, watt ya. Tambah daya juga di aplikasi PLN Mobile juga bisa Mbak Mirza. Justru malah misalkan nih pelanggan sudah menggunakan PLN Mobile, ketika PLN ada promo Mbak Mirza, promo tambah daya misalkan. Beberapa tahun ini ada PLN promo tambah daya gitu ya. Diskon. Ada sekarang? Yang awalnya sekarang belum ada. Nextnya belum tahu. Jadi ya download aja dulu PLN Mobile-nya gitu kan. Karena hanya melalui PLN Mobile untuk tambah daya diskonnya bisa dilakukan gitu. Jadi yang awalnya misalkan tadi daya 900 ke 1300 gitu ya. 1300 watt ya. Ya. Yang awalnya sekitar mungkin 600-500an gitu ya awalnya. Biasanya tinggal sisa dibayar 150 atau 200.000 tergantung promonya. Gitu. Jadi bisa iya bisa. Jadi untuk promonya biasanya tuh sejauh ini ya Mbak ya, sejauh ini hanya untuk pelanggan satu fast atau pelanggan rumahan lah gambaran mudahnya, pelanggan rumahan, pelanggan bisnis yang kecil. Nah itu tambah daya tadi misalkan 900 ke 1300 atau bahkan 900 sampai 5500 misalkan. Itu juga bisa. Dan ketika promo Mbak, hebatnya lagi misalkan tadi 900 ke 5.500 nih misalkan, untuk rumahnya direnov jadi 3 lantai misalkan ya. Nah itu yang awalnya mungkin sekitar 4 sampai 5 jutaan, sisa bayar 200 ribuan itu aja juga Mbak. Itunya pada tambah dayanya ketika ada promo. Itu salah satu untuk menjawab kebutuhan pelanggan juga gitu. Makanya beberapa tahun terakhir PLN mulai munculkan promo-promo nih, tambah daya, diskon gitu ya. Itu bisa untuk lebih dekat lagi dengan pelanggan gitu kan. Ya harapannya ya tadi ketika pelanggan di rumah sebenarnya sudah lato-lato nih. Lato-lato listriknya berarti tidak cukup. Tidak cukup listriknya, jatuh-jatuh gitu kan. Padam listrik konslet gitu lah ya. MCB di luar jatuh kan harusnya ya memang sudah nggak cukup nih listrik di rumah untuk nyalain semua alat-alat elektronik di rumah gitu Mbak. Nah ketika ada promo harapannya
yang awalnya pelanggan nunggu apa namanya mendang-mending gitu ya, apa namanya, pelanggan mikir dulu nih, aduh bayar Gak ada duit. bayar 2 juta nih, bayar 1 juta untuk tambah daya Gimana listrik nih? gitu Ya, ya, kan. benar-benar. Ya Heeh. supaya pelanggan apa namanya lebih mudah gitu ya Ya. ketika ada promo, Mhm. silakan nih mumpung promo, Ya. ditambah dayakan memang listriknya supaya ndak jatuh-jatuh Ya, gitu. jadi memang harus dimanfaatkan gitu ya. Iya, Iya, harapannya oke. seperti itu, Mbak. Karena Dan kan ya, alat elektronik tambah terus di rumah kan hmm. ya. Jadi Karena ya, yang tinggal juga nambah gitu ya. iya betul. Iya, iya, Oke, iya, iya. ini ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, ini gimana nih kalau semuanya KWH-nya sudah tua dan mau diganti dengan yang baru? Apakah dikenakan biaya itu katanya? Kalau KWH Meteran meter sama KWH sama ya? sama-sama, Sama Mbak. ya? Itu bahasa masyarakat ya, Hmm. macam-macam. Sebenarnya ada dua ini, Mbak, Mhm. yang perlu pelanggan tahu gitu ya. Iya, Yang pertama, kewenangan kewajibannya PLN iya. sendiri Apa sih? sama Benar-benar. kewajiban sisi pelanggan. Mhm. Jadi kalau dari sisi PLN sendiri itu kewajibannya kami sampai dari pembangkit listrik kami itu, Mbak, Hmm. sampai ke KWH meter rumahan kami, Mhm. pelanggan ya, KWH meter di lokasi pelanggan itu Mhm. masih tanggung jawab PLN Hmm. tanpa biaya ketika ada Permasalahan. permasalahan apapun gitu ya, mau meternya harus diganti, mau kabelnya perlu diganti misalkan, Mhm. itu nggak ada biaya, selama itu masih tanggung jawabnya PLN gitu ya. Mhm. Tapi kalau misalkan case-nya tadi dulu, apa tadi, Mbak, ganti meter ya. Kalau Ganti ganti meter. meter misalkan memang kan nanti teman-teman tim PLN lakukan pengecekan dulu di lokasi. Cocok nah ini memang sudah harus diganti belum? Misalkan memang sudah dianggap harus diganti, ya akan langsung dilakukan penggantian dan tanpa biaya. Ya. Karena masih ranahnya PLN nih, tanggung jawabnya PLN. Beda halnya misalkan pengguna PLN Mobile tadi melakukan pengaduan nih, listrik di rumah padam nih. Ketika dilakukan pengecekan sama teman-teman petugas, ternyata yang error atau yang rusak bukan di KWH meternya nih, bukan di palatoknya di PLN gitu. Misalkan di MCB di dalam rumah atau yang biasa di belakang pintu itu, Mbak Mirza. Misalkan di situnya yang rusak atau mungkin kabel-kabel instalasi di dalam rumah yang di dalam rumah rusak. Nah, itu bukan domainnya PLN ya, bukan kewajiban dari PLN untuk melakukan perbaikan. Namun hebatnya lagi di PLN Mobile ini, Mbak, ada namanya fitur listrikku. Listrikku sendiri itu ceritanya kan terkadang kita pelanggan PLN nggak tahu gitu kan, misalkan ada permasalahan listrik mau tanya ke siapa sih, mau minta tolong ke siapa gitu ya. Nah di PLN Mobile itu ada tadi fitur listrikku, ceritanya dia kayak apa namanya, badan untuk tim instalatir gitu ya, instalatir tim teknisi listrik yang terdaftar lah. Ceritanya dia bisa melakukan permohonan via aplikasi PLN Mobile untuk melakukan perbaikan tadi, misalkan instalasi rumahnya rusak atau ada tadi MCB-nya rusak misalkan, bisa melalui aplikasi itu gitu. Tanpa apa namanya ya tadi ya, kita kan kadang nggak tahu siapa harus dihubungi gitu kan. Jadi melalui aplikasi itu, melalui fitur listrikku tadi juga bisa. Nah kalau itu berbayar karena sudah ranah sisi rumah ya, sisi pelanggan. Kalau yang di sisi KW meter tadi enggak, masih ranah PLN. Jadi memang ini harus mengetahui ya tugas dan kewajiban PLN seperti apa, kemudian juga masyarakat juga harus tahu ya. Betul. Sampai di mana nih kewenangan dari PLN gitu ya pada saat terjadi kerusakan? Kalau terjadi kerusakan ya tadi, Mbak ya, kami teman-teman di pelayanan teknik itu ready 24 jam 7 hari gitu ya, tanpa libur. Hari libur pun, hari raya pun teman-teman tetap standby gitu. Untuk memastikan pelanggan-pelanggan PLN tuh tetap tenang lah, tetap nyaman semuanya, nggak ada kendala. Jadi tetap ada yang standby. Ketika ada gangguan atau permasalahan, ya tadi teman-teman tinggal dari aplikasi gitu kan. Jadinya semuanya serba mudah, Mbak Mirza. Harapannya seperti itu. Jangan deg-degan lagi gitu ya. Jangan pusing karena di PLN Mobile semuanya ada gitu. Padahal sudah mikir-mikir lagi nih, waduh kayaknya sebentar malam nih nggak ada lampu. Iya betul. Jadi ada apapun permasalahannya itu bisa langsung aja ya dengan
PLN Mobile ya. Iya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya, dan untuk kalian smart listener, untuk yang mau nanya silakan ya di 0811 46 10 11. Kemudian untuk live chatnya di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita break lagi ya untuk saat, dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih bersama di spesial program untuk hari ini di Talk Show bersama PLN ya. Masih bersama dengan Pak Oki di sini. Kita lanjut lagi ya. Siap, Mbak Oke. Mirza. Ya, kita masih ngobrol nih tentang PLN Mobile ya. Nah, saya mau ini juga nih, kalau seumpamanya untuk sistem token ya, itu prabayar ya? Prabayar ya. Prabayar. Nah, ini untuk bisa mensiasati nih, gimana caranya untuk token yang kita gunakan ini itu bisa lebih tahan lama gitu kan, karena biasanya sedikit-sedikit beli token lagi, nah itu belum berapa hari beli token lagi, nah itu gimana, ada tips nggak sih dari Pak Oki? Sebenarnya kalau permasalahan Token ya. apa namanya tadi ya, supaya tahan lama gitu tokennya. Kalau seperti itu sih sebenarnya tergantung pemakaian, Mbak. Oh gitu ya. Jadi semuanya based on pemakaian pelanggan tadi. Karena nggak ada tips-tips bagaimanapun ketika dipakainya banyak ya cepat habis gitu. Karena tarifnya pun sebenarnya yang prabayar tadi, yang token, dengan tarif yang yang tagihan bulanan, yang pasca bayar itu sebenarnya sama. Yang membedakan yang mungkin terasa sama mungkin beberapa masyarakat banyak sampaikan gitu ya, banyak bilang oh token lebih mahal nih gitu kan, atau ketika ganti token kayak cepat habis gitu tokennya. Yang membedakan itu sebenarnya termasuk pola pembelian tokennya gitu ya. Misalkan yang awalnya tagihan bulanan nih, 1 kali bayar selesai gitu kan. Nah bedanya sekarang kan pelanggan harus isi dulu kayak HP lah, kayak pulsa HP gitu kan, isi dulu gitu. Nah case-nya macam-macam nih. Misalkan pelanggannya tagihannya tiap bulannya itu 500.000 dulunya ketika tagihan bulanannya, terus ganti token, pelanggannya nggak langsung beli 500 nih, mungkin 100 dulu, 200 dulu, karena kan ada pilihan gitu ya, makanya malah ada yang 20.000 ya. Iya, 20, 50 sampai 100 gitu ya. Macam-macam ya untuk denomnya itu, untuk pilihannya. Makanya ketika misalkan pelanggan melakukan perubahan skema tadi, misalnya awalnya 1 kali bayar 500.000, terus ini 100.000, berarti kan kurang lebih dalam 1 bulan tuh ada 5 kali pembelian gitu, Mbak. Misalkan pemakaiannya sama ya, 5 kali pembelian, otomatis kan ya kerasa gitu kan, cepet habis nih tokennya. Padahal yang dulu enak santai-santai aja gitu, karena kan dibayar 1 kali di belakang. Nah bedanya sekarang kan kita beli duluan nih. Terus misalkan polanya berubah tadi ya, kalau secara psikis gitu Mbak ya, pasti ada terasa lah bedanya. Cuman mungkin tipsnya juga, misalkan token tadi mungkin bisa dilakukan pembelian kurang lebih seperti pemakaian bulanannya gitu. Misalkan pas gajian gitu, terus sudah pernah ditahu 500.000 nih biasanya tagihan bulanan. Ya udah langsung aja sekalian gitu ya. Ya langsung 1 kali aja diisi gitu 500.000. Karena bedanya juga Mbak, ketika melakukan pembeliannya 5 kali misalkan, otomatis kan ada biaya admin, bukan abonemen, admin loket lah. Admin, kemudian biaya jasanya loket gitu kan ya, kurang lebih. Biaya adminnya otomatis yang awalnya mungkin 1 kali dibayar gitu kan kemarin, nah ini sekarang jadi 5 kali, karena 5 kali beli transaksi gitu ya, ya, 5 kali transaksi ya. Itu juga mungkin salah satu yang bisa disiasati gitu Mbak ya. Katanya Pak Oki kalau semuanya untuk wattnya ini juga berpengaruh ya. Berapa watt kalau yang wattnya, digunakan, yang dipakai di rumah gitu? Kalau watt itu kan sebenarnya satuan ini ya, satuan apa ya namanya, beban listriknya mungkin ya. Saya juga kurang begitu kopi. Misalkan di rumah, standarnya rumah kan sekarang ada kulkas, ada mesin cuci, apa setrika, AC gitu kan ya Mbak. Nah kalau misalkan semuanya sering dipakai ya otomatis cepat habis gitu ya. Apalagi AC dan kulkas itu kan sangat besar ya, yang biasanya pakai lebih banyak sih di situ, AC sama kulkas Mbak. Jadi ya monggo diatur-atur gitu ya. Bedanya kalau listrik prabayar Mbak, yang token tadi kan bisa
tadi disiasati tadi ya. Misalkan nih, waduh ternyata gajian masih panjang gitu misalkan. Terus ternyata tokennya sudah mau Tokennya udah habis. habis Ya ya. sudahlah, jangan pakai AC dulu, pakai kipas dulu Oh mungkin. gitu ya. Kan bisa disiasati gitu kan ya Heeh. Mbak ya. Jadi berhemat dulu ya. Bisa berhemat dulu. Kalau misalkan pakai pasca bayar yang tagihan bulanan kan kita Itu bisa ya, tenang-tenang los-los aja. aja sih ya. Iya, Benar-benar. kita pakainya pakai-pakai aja Iya. gitu, bebas. Nah, kalau pakai listrik prabayar tadi, kenapa dibilang listrik pintar gitu Mbak ya? Karena kita Harapannya udah. ya pelanggan sudah mulai peduli lah dengan Mhm. listrik di rumah Oke, gitu. iya, Kurang iya, lebih seperti iya. itu Itu ininya. bisa ketahuan gitu Termasuk ya. Mbak, misalkan pelanggan prabayar tadi, Mhm. ketika sudah daftar PLN Mobile dan nomor pelanggannya sudah didaftarin, Mhm. itu bahkan muncul juga estimasi kapan habisnya ini token gitu. Misalkan beli terakhir 100.000, kemudian nanti di aplikasi PLN Mobile tuh sudah mulai menghitung sendiri tuh dia. Oh, nanti bakalan habis 4 hari lagi loh. Ada muncul notifikasi seperti Iya, itu. iya. Sekedar untuk reminder pelanggan aja. Mhm. Supaya kan biasa kaget-kaget gitu kan, ada bunyi-bunyi alarmnya gitu. Kadang kan Apalagi kalau tengah malu malam. sama tetangga gitu kan. Apalagi kalau pas tengah malam gitu ya. Ya, betul-betul. Jadinya ada reminder juga di situ. Oke. Termasuk pelanggan pasca bayar, misalkan sudah mau mendekati batas waktu pembayaran tanggal 20, ada reminder juga sudah ini nih, sudah tanggal sekian nih, silahkan dilakukan pembayaran listrik. Oke, ya. Nah, itu juga ada. Jadi ada Jadi pemberitahuan gitu ya. iya, Oke. reminder. Kadang kan ya kalau kita sudah asik kerja gitu kan, lupa tuh urus-urus bayar-bayar Listriknya. begini, lupa gitu. Kurang lebih Oke, seperti itu, iya, Pak iya. Mirza. Oke, nah ini juga nih ya, ini kan PLN ya terus memberikan solusi terbaik nih untuk masyarakat nih, untuk terutama untuk pemerataan energi listrik. Nah ini gimana nih untuk yang sistem subsidi nih Pak Oki? Kalau untuk terkait tarif subsidi sebenarnya PLN sendiri kan kami hanya ngikut pemerintah gitu Mbak ya. Kami bukan sebagai penentu siapa yang berhak dapat subsidi, itu bukan ranahnya PLN. Jadi kami hanya ngikut pemerintah yang memiliki KTP bersubsidi. Kan KTP-nya nomor NIK-nya itu masing-masing masyarakat macam-macam ya. Jadi yang memang dari pemerintah nilai layak mendapatkan subsidi, ya mau nggak mau kami PLN bisa kasih tarif subsidi juga gitu. Jadi sifatnya kami hanya ikut pemerintah aja Mbak. Ikut pemerintah gitu. Iya. Kan biasanya ada case juga nih, katanya rumahnya besar tapi untuk tagihan listriknya pakainya yang subsidi gitu ya. Itu ada juga ya case seperti itu ya? Macam-macam sebenarnya Mbak ya. Kalau untuk case tersebut ya beragam gitu, bisa jadi entah salah input mungkin dari teman-teman pemerintahan, atau mungkin pelanggannya dulu memang nggak mampu, terus sekarang sudah mampu gitu ya. Macam-macam beragam ininya. Jadi kami ya sifatnya tadi hanya ngikut pemerintah saja Mbak. Misalkan ternyata di lapangan kadang kan masyarakat begitu tuh, itu rumahnya besar kok dapat tarif subsidi gitu kan, daya listriknya sama tapi kok tagihannya beda gitu. Kadang kan seperti itu. Jadi ya macam-macam. Kembali lagi, kalau untuk gimana sih caranya dapat tarif subsidi, nah itu bukan ranahnya PLN tapi sudah ranahnya pemerintah. Jadi ya masyarakat sendiri nih, misalkan memang ada masyarakat kurang mampu misalkan, jadi bermohonnya bukan ke PLN tapi ke pemerintah setempat, ya gitu kelurahan, ya? Kecamatan, gitu ya. Nah seterusnya. Untuk mendapatkan subsidi ya. Iya. Kan macam-macam tuh, bukan listrik aja gitu kan. Ada berbagai macam gitu ya. Macam-macam subsidi pemerintah gitulah ya, kurang lebih. Baik. Kita ada pertanyaan lagi nih. Selamat pagi Kak. Kalau untuk pemindahan meteran atau KWH ke tempatnya kembali pasca renovasi rumah, apakah bisa melalui PLN Mobile? Mohon petunjuknya dan menunya apa ya katanya? Bisa. Apa namanya? Untuk geser meter juga itu di PLN Mobile bisa Mbak. Di menu pengaduan aja. Jadi ada fitur namanya fitur pengaduan. Di situ ada 2 sebenarnya Mbak. Pengaduan terkait gangguan, misalkan listriknya padam nih, atau jaringan listrik PLN ada masalah gitu. Itu gangguan. Ada beberapa pilihan menu topik yang sering dipilih pelanggan.
Jadi nanti masuk ke pengaduan, tinggal dipilih aja topik yang mau dituju tadi. Untuk geser meter juga bisa tadi menu APP atau KWA meter. Nanti tinggal diklik aja yang menu KWA meter, kemudian tinggal diikuti tadi. Nanti ada kayak semacam text box Panduannya, gitu, Mbak. ada panduannya ya. Iya, panduannya juga. Jadi kan pelanggan daftarin dulu nih tadi nomor pelanggannya, ID kemudian pelanggan ya. ID pelanggan. pelanggannya. Kemudian baru tadi masuk ke menu pengaduan, pilih mungkin yang KWH meter atau yang APP namanya, Mbak, kalau di PLN. APP itu alat pengukur dan pembatas. Kemudian ditulis saja rincian permohonannya gitu tadi. Misalkan mau geser meter tadi ke lokasi awal, itu juga bisa. Nanti ketika sudah dilakukan permohonan, teman-teman dari PLN bakalan hubungi balik gitu untuk tindak lanjutnya. Karena kan macam-macam ya case-nya, Mbak. Bisa jadi ketika geser meter butuh kabel tambahan misalkan, atau beragam tuh. Nanti teman-teman via telepon untuk kabarin tindak lanjutnya seperti apa. Oke, itu ya. Jadi petugas PLN ini langsung datang ke rumahnya gitu ya. Paling dihubungi dulu mungkin, Mbak, untuk janjian mungkin kan, atau seperti apa nanti teman-teman di Survei PLN dulu terdekat gitu yang lihat ini. dulu ya. Ya, macam-macam. Kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit lagi ke depan dari Pak Oki. Apa yang ingin disampaikan nih untuk PLN Mobile? Siap. Ya. Yang jelas ini aplikasinya sebenarnya kalau pelanggan PLN tuh wajib punya, Mbak Mirza. Semuanya ada gitu ya, fitur-fiturnya. Bahkan sudah ada marketplace juga nih di PLN Mobile. Ada semacam apa namanya? Ya, tempat belanja lah kurang lebih. Bahkan sampai situnya gitu aplikasi ini. Selengkap itu. Jadi semuanya kalau terkait listrik insya Allah pasti ada di PLN Mobile. Jadi tinggal di-download aja di Play Store atau App Store. Diketik saja keywordnya PLN Mobile, nanti otomatis muncul, Mbak. Kemudian penggunanya sendiri sebenarnya sudah 69 juta gitu ya, se-Indonesia tapi ya, se-Indonesia sudah ada 69 juta. Ratingnya pun di PLN Mobile juga sekitaran 4,9 gitu dari bintang 5. Insya Allah bakalan berguna banget bagi pelanggan gitu ya. Monggo silakan bisa di-download sendiri langsung supaya nggak perlu repot-repot gitu, harus ke kantor, harus hubungi kanan kiri gitu kan. Jadi di aplikasi PLN Mobile saja semuanya sudah ada. Mungkin sekedar reminder juga, Mbak Mirza, ini kan sudah tanggal 17 ya. Iya, yang mau bayar-bayar mungkin. Ya, yang belum sempat bayar tagihan listrik mungkin bisa disegerakan juga gitu. Jadi yang terpenting nih untuk pemakaian listrik itu ya penghematan juga ya, perlu ya. Penghematan listrik. Ya, kalau sebagai pelanggan sih iya. Tapi kalau harapan kami sih ya pakai aja listriknya. Pakai aja gitu, listriknya gitu ya. Ya namanya juga jualan gitu kan gitu ya, Mbak. Apa namanya? Mungkin sekedar info juga ke pelanggan, misalkan nih pelanggan pasca bayar yang mau pindah ke prabayar token. Itu ada biaya juga nggak? Sebenarnya nggak ada biaya nih. Sebenarnya nggak ada biaya. Jadi supaya masyarakat tahu gitu ya, pendengar Smart FM tahu bahwa nggak ada biaya untuk rubah ke KWH meter token nih. Adanya itu hanya token prabayar, token perdana aja. Token perdana itu berapa? Bebas sebenarnya. Ada 50, ada 100. Gitu ya. Itu fungsinya nanti masuk sebagai token awal ketika meternya dipasang nih. Jadi nggak ada biaya nih, karena ini 100 ribunya tokennya tadi yang dipilih itu masuk ke KWH yang dipasang. Jadi emang nggak ada biaya. Yang ragu-ragu tadi atau yang bingung mau hubungi kemana, langsung aja di aplikasi PLN Mobile juga bisa. Jadi itu ya beberapa kemudahan, banyak kemudahan yang diberikan PLN, tentunya langsung aja ya download untuk PLN Mobile ya. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Pak Oki Lovianda Saputra, Asisten Manajer Kontak Center dari PT PLN Persero, Unit Induk Sulsel, Sutra dan Sulbar. Iya. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih, Mbak Mirza. Ditunggu lagi ya. Siap. Pertemuannya. Baik, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini, dan untuk tayangan untuk PLN ya bersama dengan Pak Oki, Anda juga bisa melihatnya kembali ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, dan juga ada Pak Oki di sini ya. Kami pamit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.